selamat datang kembali di channel Moski TV bareng sama aku Anggi. Hari ini aku mau bikin cheese bun cake. Itu cake utuh, whole cake, yang teksturnya berat tapi rasanya sangat lembut dan cocok banget buat nemenin kalian untuk minum teh di sore hari. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa buat subscribe, like, dan kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komen. Di sini aku udah siapin beberapa bahan-bahannya juga gampang buat dicari. Di sini ada 100 gram gula halus, 300 gram margarin atau bisa juga diganti dengan butter, 7 butir kuning telur, 200 gram keju yang udah diparut, 250 gram tepung terigu, 80 gram gula pasir, 1/4 sendok teh cream of tartar, 1/4 sendok teh garam, dan yang terakhir 5 butir putih telur. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan itu mengayak gula halus. Setelah itu kita masukkan margarin atau juga butter. Ini udah cukup, warnanya udah pucat. Sekarang kita turunkan speednya. Habis itu kita masukkan telur. Bentar, aku tunjukin dulu warnanya kayak gini. Oke, ini sekarang di speed 1 kita masukkan telurnya, kuning telur, satu persatu. Kita aduk rata. Masukkan lagi sampai habis. Setelah itu, masukkan keju parut. Kita aduk rata lagi sampai kejunya tercampur. Terakhir, kita masukkan tepung terigu. Nah, ini yang masih ada tepung di bagian pinggir, diaduk pakai spatula sampai dia benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata, kita pinggirkan dulu. Kita akan kerjakan yang adonan putih telur. Untuk adonan putih, kita akan masukkan garam dan cream of tartar. Langsung, atau bisa juga kalian ganti dengan perasan jeruk lemon. Setengah sendok teh aja. Terus kita kocok. Setelah dia keluar busa, kita masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Terus kita naikkan speednya sampai speed 3. Ini kita kocok sampai dia agak stiff peak. Jadi nanti agak kaku tapi nggak terlalu kaku. Ini aku rasa udah cukup. Seperti ini. Kelihatan ya? Ini adonan putih akan kita masukkan ke dalam adonan kuning. Kita masukkan putih telur yang kita ambil. Bertahap masukinnya. Kira-kira segini. Terus diaduk. Terakhir, jadi ini aku bagi 3 tahap. 3 kali masukin adonan putih telur. Ini aduknya jangan terlalu lama karena bakal bikin adonan jadi encer. Tapi pastikan juga putih telurnya ini udah nggak kelihatan, jadi udah tercampur rata. Setelah selesai rata, ini kita akan tuang. Nah, sebelum tuang di loyang, kita olesin loyangnya pakai margarin, terus ditaburin sama tepung. Tipis-tipis aja, nggak perlu tebel. Setelah dirasa udah rata, kita kasih tepung terigu sedikit aja. Kayak gini, jadi rata di samping-sampingnya juga kena taburan. Terus kita masukkan adonannya.
ke dalam loyang. Oke, setelah selesai, sebelum kita masukkan ke oven, pastikan kalian udah manasin ovennya. Jadi ovennya udah dinyalakan kurang lebih 10 menit. Jadi sebelum masuk tuh dia posisinya udah panas. Udah, sekarang kita akan oven. Jadi aku kasih loyang ini biar nanti ngeluarin dan masukinnya ke dalam oven lebih gampang. Ini bakal aku oven di suhu 170 selama kurang lebih 45 menit. Ntar sesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, ini udah mateng kayaknya. Jangan lupa pastikan melakukan tes tusuk. Gunanya biar tahu nih kuenya udah kering apa belum. Nah, kalau udah nggak ada yang nempel-nempel berarti dia udah kering. Siap untuk dikeluarkan. Oke, sekarang kita akan coba potong. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Jadi kalian yang bikin di rumah juga bisa tahu. Oke, seperti ini. Sekarang aku mau cobain. Cake-nya terasa lembut dan enak banget. Kalian mesti coba ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video Moski TV selanjutnya. Bye. Aku udah siapin bahannya, ada mentega campur dengan margarin, 1 butir kuning telur, terus ada keju edam. Keju edam ini 100 gram, susu bubuk 1 sendok makan, tepung terigu 200 gram, sama parutan keju ntar buat topping di atasnya. Yang pertama, kita akan mixer mentega dan margarin. Kemudian masukkan kuning telur. Setelah itu masukkan susu bubuk. Kemudian tepung terigu. Kita aduk pakai spatula aja biar nggak terbang-terbang. Kemudian kita masukkan juga keju edam yang sudah diparut. Kita aduk sampai rata ya. Nanti akan saya tunjukkan gimana setelah teraduk rata. Nah, ini setelah kita aduk jadinya seperti ini ya. Ini aku tunjukin. Ngeblur nggak? Kelihatan nggak? Oke, sekarang kita cetak ya. Kita siapkan plastiknya. Sebentar, ini diminggirkan. Nah, sekarang kita pakai cetakan ini ya. Sip. Ntar loyangnya diambil dulu. Kenapa ada tembangan di sini? Nah, seperti ini jadinya setelah dicetak. Sekarang kita akan beri olesan kuning telur di atasnya dan dikasih taburan keju ya. Untuk taburannya kita memakai keju cheddar. Nah, sekarang kita kasih taburan keju.
Nah, sekarang kita akan oven ya. Kita oven di suhu 180 selama kurang lebih 20 menit. Oke, udah selesai. Nih, lihat warnanya udah kecoklatan kan? Oke, sudah selesai. Jangan lupa komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk makanan yang satu ini itu berasal dari Perancis. Nah, biasanya di sana tuh banyak banget atau mudah banget kita temuin di toko-toko bakery. Namanya kiss. Hari ini kita akan bikin cheese kiss. Jadi kiss yang isinya full dengan keju seperti salah satu di coffee shop ternama. Dan jangan lupa buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, subscribe, like, dan nanti beri komen kalau misalnya ada pertanyaan. Kita masuk ke bahan sekarang. 240 gram tepung terigu protein rendah, 115 gram mentega, kemudian ada 1 sendok makan gula pasir, air putih dingin, setengah sendok teh garam. Untuk bahan isiannya ada 2 butir telur, kemudian ada keju cheddar yang diparut 125 gram, keju mozzarella 30 gram, kemudian ada pala, merica, dan garam. Dan yang terakhir ini adalah susu 300 ml. Langkah pertama yang kita lakukan, kita bikin kulit pie-nya. Ini tepung terigu. Kemudian masukkan gula pasir. Garam, kemudian mentega. Kita aduk. Ini kita mengaduknya pakai garpu supaya butternya tidak gampang meleleh, karena kalau kena panas suhu tangan kita kan ini hangat. Nah, dia cepet banget melelehnya. Ini kita akan ratakan, kita aduk terus sampai dia berbulir-bulir. Nah, kiss ini mengingatkan aku waktu jalan-jalan ke Paris itu. Jadi di sana itu emang setiap toko, hampir rata-rata ya, setiap toko bakery itu dia punya menu kiss ini. Jadi selain croissant, dia itu pasti jualan kiss ini. Nah, ini udah berbulir-bulir jadi kayak gini. Habis ini kita akan tambahin air dingin. Kita tambahin kira-kira 1,5 sendok makan. Kita aduk lagi. Nah, setelah itu kita akan kepalkan menjadi satu. Terus ntar kita kulkas dulu. Jadi fungsinya adonan ini ditaruh di lemari es dulu, didiamkan selama setengah jam, itu biar adonannya juga istirahat. Karena kalau adonan ini terlalu sering di pencet-pencet, diupak-upak, dia itu akan stres dan bikin adonannya susah untuk dibentuk. Nah, kalau udah kayak gini jadi satu, kita akan taruh di plastik, terus kita bungkus. Nah, ini kita simpan di lemari es. Kalau mau pakai toples juga bisa. Nah, sembari kita nunggu adonannya istirahat, kita akan bikin isiannya. Ini 2 butir telur, kita kocok lepas. Kemudian tambahkan garam, merica, dan juga pala. Garamnya sejumput aja. Merica, kemudian pala. Kita kocok. Nah, kemudian
kita saring. Nah ini biasanya kan ada putih telur nih, ini kita nggak pakai karena kita mau hasilnya nanti itu smooth, jadi ini nggak kita pakai. Terus kita tambahkan susu cair dan juga keju. Ini diaduk rata. Kejunya ini aku pakai keju cheddar. Kalau misalnya kalian mau tambahin keju edam nggak apa-apa, atau keju parmesan. Cuman kali ini aku mau pakai keju mozzarella juga. Nanti buat kita taruh di atasnya. Oke, ini udah 30 menit. Sekarang aku mau ambil adonan pie yang tadi aku taruh di lemari es. Nah, sekarang adonannya udah siap aku cetak di loyang pie. Kita rapikan, jadi masukin dulu sampai ke dasar loyangnya. Nah ini untuk pinggirnya kita tekan-tekan rata, melingkar. Kalaupun misalnya ada bagian yang nggak dapet, nggak apa-apa, nanti kita tambal. Pojokan-pojokannya juga. Nah, terus yang bagian atas kita trim. Nah, setelah rapi kayak gini, kita akan tusuk-tusuk bagian bawahnya pakai garpu. Nah, ini fungsinya biar udara panasnya itu bisa keluar. Nah, setelah itu kita akan tusuk-tusuk dasarnya pakai garpu. Fungsinya ini biar udara panas waktu di oven itu keluar, jadi nggak kejebak di dalamnya, begini. Nah setelah itu kita kasih atasnya ini dengan beras, jadi kita pakai kertas roti, kita taruh di atasnya, terus kita tuangin beras. Nah ini sih sebenarnya biar dia nggak melembung gitu waktu di oven. Kita ratain aja. Terus kita oven. Nah kayak gini. Terus kita oven. Terus kita oven selama 15 menit di suhu 180. Oke, udah 15 menit. Nah ini udah sesuai yang diharapin. Nah sekarang kita akan isi dengan adonan susu tadi, susu dan keju. Kita tuang. Nah untuk isian ini sebenarnya kalian juga bisa kreasikan sesuai selera. Misalnya dikasih brokoli juga bisa, dikasih smoked beef juga bisa. Nah ini berhubung karena aku pengen bikin yang kayak coffee shop itu tadi, maka ini isinya cuman keju aja. Nah terus aku kasih oregano dikit aja, karena kalau oreganonya kebanyakan dia juga bakal pahit. Terakhir aku kasih keju mozzarella. Nah setelah itu kita akan oven lagi selama kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Kita oven di suhu 180. Oke, udah mateng ini. Nah, ini tandanya itu dia udah berwarna kecoklatan, terus bagian tengahnya nggak goyang-goyang. Biasanya kalau dia belum mateng, dia akan goyang-goyang kayak masih belum kering gitu.
Nah ini kalau kalian lihat di bagian atas ini ada kayak yang warnanya lebih coklat-coklat agak gosong. Sebenarnya itu nggak gosong, itu dari keju mozzarellanya. Jadi waktu setengah matang bagian atasnya, terus aku taburin keju mozzarella lagi. Jadi biar ada efek kayak burning gitu. Oke, ini udah aku potong. Sekarang aku mau cobain. Dan ini udah aku tambahin salad. Oke, aku cobain dulu. Ini gurihnya pas dan kejunya kerasa banget. Dan saladnya ini kayak penetralisir dari rasa kejunya tadi. Kalian wajib coba bikin yang satu ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk share video ini, tonton juga video Moskit yang lainnya. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa.